sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita akan memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Karena pertolongan Tuhanlah kami boleh bangun dan kami boleh memasuki hari yang baru ini. Kami rindu biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu perenungan kita dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Ini perikop yang sudah sangat sering kita dengar baik di saat teduh pribadi kita maupun di khotbah. Dan pagi hari ini dari 13 ayat yang ada di 1 Korintus pasal 10, saya membacakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Paulus harus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka juga sungguh menyadari bahwa nenek moyang mereka itu pernah melakukan berbagai hal yang mendukakan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi sesama. Bayangkan Tuhan yang mereka sembah, tetapi di sisi lain mereka juga melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan percabulan, mereka mencobai Tuhan. Dan ini yang akhirnya membuat Tuhan begitu marah kepada mereka. Dan Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, belajar dari umat Israel bagaimana nenek moyang mereka pun pernah menghadapi berbagai pencobaan dan bagaimana mereka bergumul dengan pencobaan itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya manusia yang menjadi lawan kita, tetapi Tuhan. Nah, di sini kalau kita memperhatikan ayat 13, 3 kali kata pencobaan, pencobaan, pencobaan. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pencobaan ada di sekitar kita. Kita suka tidak suka, pencobaan itu ada di sekitar kita. Kita bisa jatuh di dalamnya. Kita bisa terperangkap di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang membuat orang masuk di dalam pencobaan. 3 sumber pencobaan kalau kita memperhatikan di Perjanjian Baru. Yang pertama itu adalah sifat manusia berdosa. Kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, yang membuat sumber godaan itu adalah kejahatan pribadi kita. Ada andil kuasa iblis di dalamnya. Dan yang ketiga memang sistem dunia yang jahat ini. Nah, kita melihat bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Alkitab dengan jujur menceritakan bagaimana kisah mereka, hidup mereka, jatuh bangunnya mereka di dalam mengikut Tuhan. Katakan seperti Daud. Daud orang yang dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi satu ketika ada pencobaan dan dia masuk di dalam pencobaan itu. Dia terperangkap di dalam pencobaan itu. Walaupun akhirnya dia bisa sadar, dia berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni, bahkan memulihkan kehidupan Daud. Dan kalau kita memperhatikan, Petrus pun pernah melakukan jatuh di dalam pencobaan. Ya, dia pernah menyangkal Tuhan. Tapi akhirnya dia juga kembali datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari ayat firman Tuhan ini, pencobaan yang kita sedang alami dan akan alami tidak menjadi alasan untuk kita kompromi dalam dosa. Ketika kita berjuang menghadapi pencobaan yang kita hadapi,
ingat bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang setia, yang akan menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Maka biarlah ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini, ingat dan andalkan Tuhan senantiasa. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita dapat menanggungnya, bukan menghilangkan pencobaan itu. Karena melalui setiap pencobaan itu pun akan menolong kita, mendewasakan iman kita, membawa kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, jalan keluar menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada, akhirnya kita bisa bersukacita karena sungguh Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan menolong dan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari jalani hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk renungan kami pagi hari ini, dan kami siap menjalani sepanjang hari ini dalam seluruh tugas dan panggilan kami, baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan, jagalah hati kami supaya kami boleh terus terpaut kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek hidup kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.